Baik, kita mulai untuk perkuliahan fisik komputer atau computer vision. Untuk review materi yang pertama ya terkait dengan apa itu citra digital, kemudian juga ruang warna dan sebagainya. Nanti kita review sekilas ya. Karena pemahaman terkait dengan citra digital ini sangat perlu Anda ketahui atau Anda dalami. Yang namanya fisik komputer itu adalah bagaimana membuat komputer itu bisa melihat ya seperti kita, dan karena komputer itu bisa bekerjanya hanya dalam domain digital, maka otomatis gambar atau lingkungan yang akan dilihat oleh komputer harus diubah atau disimpan dalam bentuk digital juga seperti itu. Saya nanti coba tunjuk ya dari beberapa teman untuk mereview sebentar. Citra digital ini bisa dibagi menjadi dua ya. Ada yang bisa menyebutkan citra ini, jenis citra? Mas Ahmad Rianto, sudah dibaca belum ininya, slide-nya? Mas Ahmad Rianto, ada? Halo, Mas Ahmad Rianto? Hadir, Pak. Hadir. Ya, citra dibagi dua, itu apa saja, Mas? Citra digital itu citra biner sama RGB, Pak. Sebelum digital, citra ya, dalam bentuk citra itu citra dibagi dua. Itu apa itu? Citra apa dan citra apa? Secara umum? Bentar, Pak. Citra apa? Citra Citra statis dan foto citra dinamis ya. Secara dinamis, umum Pak. Iya, citra Pak. dibagi dua, citra statis dan citra dinamis. Kalau citra Dinamis. statis apa, Mas? Citra statis apa? Pengertiannya? Halo, Mas Ahmad? Halo? Citra statis apa? Citra statis yang itu, Pak. Ya, pengertiannya apa? Citra yang tidak bergerak, statis, tunggal ya. Oh iya, Statis iya, itu Pak. lawannya dinamis ya. Statis itu berarti tetap. Ya, seperti yang adik-adik sering lihat ya, itu adalah citra statis ya, yang artinya citra tunggal yang itu tidak bergerak. Kalau dinamis ya contohnya citra-citra pada frame film ya, video dan sebagainya, itu sebenarnya adalah gambar-gambar yang gambar-gambar tunggal yang bergerak cepat seperti itu, dinamis bergerak. Sehingga seakan-akan itu adalah suatu gambar yang bergerak atau video ya. Video itu kan sebenarnya dia gambarnya bergerak. Sebenarnya itu adalah citra tunggal yang bergerak seperti itu, dan ada perubahan antara satu citra dengan citra lain. Kemudian kalau terkait dengan citra digital itu pasti kita harus tahu yang namanya pixel ya. Pixel sendiri ini nanti ketika kita melihat suatu citra digital itu dilihat dalam kacamata pixel ya. Titik-titik itu pixel ya. Bagian terkecil dari suatu citra itu namanya adalah pixel ya. Nah, di dalam pixel sendiri itu memiliki suatu nilai atau intensitas ya. Namanya intensitas pixel. Jadi masing-masing titik itu nanti memiliki suatu nilai yang menentukan warnanya ya, warnanya. Nah, itu nanti kita akan mengenal ruang warna ya.
Coba ada yang bisa menyebutkan berapa ruang warna yang dipelajari di mata kuliah ini? Mbak Rizka Listiani? Berapa ruang warna? Mbak Rizka? Halo Mbak Rizka Listiani, ada? Mbak Rizka Listiani, Halo Pak, monitor? halo Pak, maaf ternyata Ya. belum dinyalakan. Ada 5 Oh, ya Pak? apa saja? Bentar Pak. Ada 5, yaitu ada RGB, kemudian ada grayscale, HSV atau hue saturation value, YEIQ, luma in phase quadrat, dan YCBCR luna, chroma blue, chroma red. Itu bukan Pak? Iya. Jadi ruang warna ya di dalam citra digital nanti itu pewarnaan itu didasari pada konsep ruang warna ya. Ada RGB, ada grayscale, HSV, YIK, YCB, CR itu ya. Tapi yang sering kita pakai itu yang dominan kita sering berinteraksi itu ya RGB untuk warna, grayscale ya kalau aras keabu-abuan itu seperti itu. HSV juga kadang tapi berwarna juga ya. HSV itu berwarna. Tapi jarang ya. Saya sendiri jarang menggunakan apa namanya konsep warna HSV atau yang lainnya. Kalau warna kebanyakan adalah RGB ya. Dan kita sebenarnya bisa lihat pada saat kita memakai MS Word atau MS PowerPoint ya, itu kalau kita mewarnai ya, kita insert apa namanya suatu kotak atau bulatan atau gambar di situ atau tabel atau apa, ketika ini mewarnai sebenarnya di situ bisa ada pilihan yuk. Pilihan warna kalau kita mau option itu akan ditampilkan pilihan warna ya seperti itu. Bahkan kita bisa menentukan berdasarkan RGB tadi. Dan kita tinggal geser-geser itunya, slide-nya itu ya, slide bar-nya. R-nya berapa nilainya itu dari minimal sampai maksimal ya, dari 0 sampai 256 ya. 255 untuk 8 bit. Green-nya berapa, blue-nya berapa. Nanti dari kombinasi ketiga warna ini akan dihasilkan warna yang tampak seperti itu. Jadi kita bisa milih di situ atau di PowerPoint juga bisa. Ya. Kalau grayscale ya citra keabuan ya. Kalau istilah kita sebenarnya hitam putih, sebenarnya itu bukan hitam putih, tapi keabu-abuan ya. Jadi dari nilai 0 hitam sampai putih ya, 255 itu putih. Dan di antara itu berarti dia nilainya ya ada gradasi ya, dari hitam pekat menjadi agak pucat, kemudian agak berwarna abu-abu sampai terus menunjukkan warna putih sampai putih sekali seperti itu. Itu. Jadi nilainya kalau HSV ya itu Anda lihat ya di slide itu menunjukkan parameter hue, saturation ya, dan value ya. Jadi untuk hue menyatakan keluarga warnanya, saturasinya untuk intensitas warna, dan
value-nya untuk terang gelapnya warna ya, atau derajat keabuannya. Dan itu masing-masing nanti akan bisa diatur ya, nilai H-nya berapa, S-nya berapa, V-nya berapa, itu kita bisa atur ya dalam derajat kalau hue-nya. Kemudian kalau S-nya itu nilai 0 sampai 1 ya. Kalau V-nya itu 0 sampai 255 ya. Di saya kira di sini ada ya, di MS Word atau di PowerPoint atau ada. Nah, warna sendiri itu sebenarnya itu adalah suatu panjang gelombang ya, atau gelombang elektromagnet yang memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Jadi kalau kita lihat di spektrum warna, maka untuk cahaya warna ya itu terletak pada panjang gelombang ultraviolet sama infrared ya. Nah, di situ nanti akan bisa kita tahu warna biru panjang gelombangnya berapa. Yang jelas berbeda dengan warna merah panjang gelombangnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya warna sendiri adalah sebuah gelombang ya, gelombang yang memiliki panjang gelombang. Kemudian nah itu ya, intinya adalah ketika kita bicara tentang citra digital, maka kita akan berbicara dengan konsep pixel, kemudian intensitas pixel ya, intensitas pixel. Kemudian juga kita akan bekerja pada suatu ruang warna untuk mengolah suatu citra. Biar bagaimanapun juga citra digital yang kita capture itu bisa dalam bentuk warna atau grayscale. Kita tinggal mengolah dalam ruang warna apa. Biasanya untuk memperhemat atau mempersingkat suatu eksekusi ya, mempercepat ya, itu kita ubah ke grayscale ya, ruang warna grayscale, baru nanti kita lakukan komputasi pengolahan citra seperti itu. Dan definisi citra digital sendiri adalah sebenarnya representasi digital sebenarnya itu kan ya. Suatu representasi digital yang dimodelkan secara matematis dan disimpan dalam bentuk format digital ya. Format digital ya seperti yang kita ketahui seperti itu. Dan ini keunggulan dari citra digital adalah mudah untuk dimanipulasi ya. Kita bisa mudah untuk memanipulasi citra digital, lebih mudah dibandingkan citra non digital ya, citra-citra yang kita dapatkan dari hasil penangkapan gambar yang menggunakan teknologi lama itu kan ya, citra analog ya. Itu tidak atau sangat susah untuk dimanipulasi ya. Misalkan dibersihkan noise-nya, misalkan diputihkan atau nodanya dihilangkan, itu nggak bisa secara manual. Itu saya rasa susah ya. Saya nggak tahu di studio foto apakah ada cara untuk menghilangkan noise di citra yang foto yang sudah dicetak seperti itu. Tapi kalau pakai citra digital itu diubah citra digital, kemudian kita olah, noise-nya kita hilangkan, nodanya kita hilangkan, yang tadinya agak gelap jadi diputihkan terang, itu bisa, dan kemudian dicetak ulang gitu. Jadi dipindah dulu ke citra digital. Oke, itu. Kemudian kita lanjut ke materi kedua. Udah kelihatan? Mas, Mbak, udah kelihatan? Sudah, Pak. Aman, Pak. Sudah, Pak. Oke, saya menggunakan materinya Mas Ali ya, sebagai koordinator mata kuliah. Jadi untuk capaian pembelajaran nih yang di pertemuan kedua ya, ini adalah bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan dan mengerti makna atau konsep
ketetanggaan ya, neighbor pada pengolahan citra digital. Kemudian juga menjelaskan dan mengerti mengenai noise ya, pada citra digital ya. Seperti itu. Nah, ini akan keunggulan dari citra digital bahwa kita bisa menghilangkan noise ya, menghilangkan noise pada citra digital. Oke, yang pertama yaitu konsep ketetanggaan ya, neighbor. Seperti yang tadi saya katakan bahwa suatu citra digital itu sebenarnya direpresentasikan dalam bentuk pixel-pixel seperti itu, dan setiap pixel itu memiliki suatu intensitas pixel. Ya katakanlah seperti ini ya. Ini adalah sebuah citra digital ya. Kotak-kotak ini menunjukkan apa? Menunjukkan satu pixel, dan satu pixel. Berarti kalau kita hitung jumlah pixelnya ini, baik jumlah baris maupun kolom, itu adalah 5 kali 5 pixel ya. 5 kali 5 ya. Biasanya kalau kita format citra digital kan biasanya 3000 kali 2000 misalkan, 3000 kali 3000 lah, itu sebenarnya berapa jumlah titik pada garis dan kolom sebenarnya. Garis kali kolom itu sebenarnya. Ya. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, jadi di sini suatu pixel itu adalah suatu elemen terkecil dalam sebuah citra digital, dan yang dimaksud dengan suatu resolusi pada suatu citra digital ini adalah kerapatan pixel dalam ukuran 1 inch dalam sebuah gambar. Jadi semakin banyak pixel ya, berarti semakin rapat ya pixelnya. Katakanlah ini 1 inci ya, 1 inci ini di dalam 1 inci persegi, 1 inci persegi kan luas. Jumlahnya kan 5 kali 5 nih, 25 pixel. Ini adalah suatu pixel, citra dengan 25 pixel pada 1 inch. Kalau misalkan dalam 1 inci ada 1000 pixel, maka lebih rapat. Dan ini semakin rapat suatu citra itu semakin bisa representasikan citra itu mendekati aslinya, jadi lebih detail ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika citra ini di zoom atau diperbesar, biasanya katakanlah yang sangat terasa sekali ya pada saat kita mendesain sebuah backdrop untuk kegiatan acara ya. Biasanya backdrop kan ukurannya gede ya, karena itu kan latar belakang di dinding biasanya ya. Kalau teman-teman mahasiswa yang mendesain backdrop itu tidak memperhitungkan pixelnya kecil ya. Di layar komputer bagus gambarnya, kelihatan bagus, tapi dia lupa. Dia mendesainnya dengan ukuran pixelnya kecil ya. Nah, pada saat dicetak, minta ukurannya berapa meter kali berapa meter ya, misalkan 4 kali 3 meter. Ternyata setelah dicetak di digital printing, itu nanti gambar yang ukuran pixelnya kecil itu nanti akan pecah-pecah, kelihatan pecah-pecahnya. Tidak halus ya, tidak smooth ya, tidak seperti aslinya, karena dipaksakan. Jadi suatu citra dengan pixel yang tidak terlalu banyak diperbesar, akhirnya kita akan melihat citra itu pecah, kelihatan kotak-kotaknya gitu ya. Nah itu yang sangat terasa ya jika kita menggunakan suatu citra digital dengan pixel yang kecil, itu pengaruhnya seperti itu jika di zoom, diperbesar. Ya emang konsekuensinya ketika suatu citra itu resolusinya tinggi ya kapasitasnya jadi besar ya, kapasitas filenya ya mungkin ukuran di atas 5 MB ya, megabyte ya, mungkin itu ya, kelemahannya itu sih. Kecuali kalau misalkan Anda memang harus mendesain gambar ini untuk bisa di zoom atau dicetak dalam ukuran besar ya, berarti Anda harus mengkondisikan resolusinya yang besar ya, yang tinggi resolusinya. Kalau hanya sekedar dilihat di handphone atau di laptop atau di komputer ya mungkin nggak terlalu tinggi, masih kelihatan bagus kalau kita lihat di layar laptop atau layar handphone. Seperti itu. Nah, di sini tentunya
Anda bisa lihat di sini ya, yang dimaksud ketetanggaan di sini ya. Oh, ini sebentar. Ini contohnya ini dulu. Pixel-pixel ini kan tadi saya bilang memiliki intensitas ya. Contohnya kita ambil sampel suatu gambar di sini. Ini kan gambar aras keabuan ya. Abu-abu itu bukan warna hitam dan putih, tapi antara hitam di antara warna hitam dan putih ya. Hitam dan putih termasuk aras keabuan ya. Termasuk dalam aras keabuan. Tetapi ketika nilainya adalah di antara 0 sampai 255 atau hitam sampai putih, maka warnanya bisa abu-abu, bisa kayak gini. Ini kan tidak warna hitam banget ya. Tidak warna ini. Ini adalah warna aras keabuan. Ini bedanya. Kalau gambar biner berarti warnanya hanya dua, hitam dan putih. Hitamnya hitam hitam apa ya? Hitam bener ya. Putihnya juga putih banget itu, seperti itu. Kalau ini kan keabu-abuan. Ada yang derajatnya itu tergantung apa? Nilai intensitas ya. Misalkan kalau katakanlah gambar ini kan ini ukuran pixelnya ya, 373 kali 497 pixel ya. Ini pixel. Nah, kalau dilihat dari gambarnya berarti di sini lebarnya itu 497 pixel. Jadi jumlah pixel pada sumbu horizontal atau pada kolom ya, ini kolom. Kalau kita lihat di sini ini kan ini kolom ya, ini kolom pertama, 2, 3, 4, 5. Pertama, 2, 3, 4, 5. Kalau dalam MATLAB itu indeksnya 0 ya, biasanya 0 ini. Ini mulai 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Tapi yang jelas ini kolom pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Ini ada 5 kolom, ini ada 5 kolom. Ya, ini sama juga nih. Kalau ukurannya seperti ini ya, 373 kali 497 ya. Kalau kita lihat berarti di sini tingginya ini itu ada sebanyak 373 pixel ya. Ini misalkan nih pixel pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai 373 pixel. Masing-masing pixel ini memiliki nilai yang namanya intensitas warna, intensitas pixel. Ya, nilai intensitas pixel ini yang menentukan warna-warna ini. Ada yang gelap, ada yang agak terang, ada yang keabuan. Nah ini. Semakin dia tinggi, semakin mendekati putih karena putih kan 255 ya. Semakin rendah atau mendekati 0 berarti semakin hitam ya. Nah ini. Kalau kita lihat citra digital ya isinya ini sebenarnya. Nah, ini yang bisa dimanipulasi oleh kita ya menggunakan algoritma atau metode ya. Seperti itu. Sekarang kita kembali ke konsep ketetanggaan atau neighbor ya. Pada pengolahan citra. Ketetanggaan ini ya tetangga, maksudnya tetangga pixel ya. Artinya adalah bahwa tetangga ini adalah pixel-pixel yang terletak pada pixel yang akan kita olah atau kita amati ya. Akan kita olah seperti itu. Sehingga dengan sendirinya mengakibatkan setiap pixel pada citra itu akan memiliki keterkaitan. Karena dalam mengolah citra, nilai suatu intensitas pixel itu dipengaruhi oleh nilai pixel tetangganya, kanan, kiri, atas, bawah. Nanti kita lihat ya. Nah, jadi operasi neighbor pixel adalah operasi pada pengolahan citra untuk mendapatkan suatu nilai pixel berdasarkan nilai pixel-pixel yang terletak pada tetangganya ya, tetangga pixelnya, dari kanan, kiri, atas, bawah seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Contohnya, misalkan ini adalah citra asli. Nah, kemudian citra asli awalnya, kemudian kita melakukan suatu pengolahan citra di sini, manipulasi citra ya, yang menggunakan tadi ketetanggaan. Maka ketika kita ingin mencari nilai pixel di tengah ini ya, di tengah ini, maka ini nilainya akan dipengaruhi oleh nilai tetangga pixelnya, baik yang di sini, kiri atas, tengah atas, kanan atas, atau yang di sebelah kanan, atau yang bawah, atau yang kiri ya. Nah, ini nanti akan kita hitung, kemudian kita proses mendapatkan nilai yang baru di sini. Jadi nilai yang tadinya A misalkan menjadi B nilainya. Nah, B ini didapat dari proses dari beberapa nilai tetangga pada citra yang diamati. Misalkan ini. Nah, ini ya.
Misalkan katakanlah kita proses udah sampai yang ini ya, yang baris keempat, kolom kedua, 87 ya. Ini 87 nilai intensitasnya akan kita olah ya. Misalkan kita olah menggunakan metode atau rumus tertentu ya. Kemudian di situ pasti ada proses ketetanggaan. Jadi nilai yang baru nanti ya pada titik baris keempat kolom kedua pada gambar yang baru itu nilainya bukan 87 lagi, yaitu nilainya nanti berdasarkan tetangga pikselnya ya. Dari 86, 87, 86, 85, 85, 87, 88, 85, 83 dan 87. Jadi dia muter ya tetangganya. Itu contoh tetangga piksel. Jadi konsep neighbor itu adalah suatu piksel yang terletak pada tetangga dari piksel yang akan diolah ya. Itu. Ini contohnya tadi ya. Untuk menemukan nilai intensitas piksel X, Y ya, X, Y ya, maka satu titik ini ya, maka akan dipengaruhi oleh beberapa piksel di kanan kiri atas bawah dari piksel ya, X, Y sebelumnya seperti itu. Jadi G sama kanan, G dalam kurung Y, X ini adalah citra baru ya, citra baru kan, citra lama ini kemudian diolah menjadi citra baru seperti itu. Dan biasanya itu operasinya itu menyeluruh, artinya semua piksel itu akan dihitung ya, dihitung seperti itu. Dan ini bergerak dari biasanya dari kiri ke kanan, kembali ke bawah, kolom kedua ke kanan, terusnya sampai ke terakhir ya, baris terakhir, kolom terakhir seperti itu. Jadi proses pengolahan citranya itu menyeluruh, semua piksel nanti akan diolah seperti itu. Nah, ini contohnya tadi ya. Ini contoh yang lebih jelas tadi ya, 88. Berarti ketetangganya adalah F52. 52. Nah, ini ya. Ini 5. Ini baris sebentar. 53 ini GY-nya adalah kita ketika ingin mencari nilai piksel pada baris kelima kolom ketiga ya, G 5,3 ini maksudnya yang ini yang di bold merah nih ya, 88 ini. Maka itu tergantung pada ini F52 artinya gambar piksel pada gambar pada letaknya pada F-nya 5, ini baris 5 kolomnya 2. Jadi ini nilainya 85. Kemudian 42 ini ya, kemudian 42, kemudian 43 ini, 43 dan seterusnya ini. Jadi dia muter di sini ya. Ya memutar ini. Ya. Ini contoh konsep neighbor pada citra digital ya. Jadi untuk mendapatkan nilai yang baru pada titik piksel 5,3 ini tergantung pada piksel-piksel tetangga di samping kanan kirinya. Atas bawah seperti itu, atas bawah kanan kiri, termasuk pojok juga ini ya. Dalam suatu operasi ketetanggaan kita mengenal ada 2 operasi ketetanggaan, itu menggunakan 4 ketetanggaan atau 8 ketetanggaan atau 4 neighbor atau 8 neighbor. Kalau 4 neighbor seperti apa? 4 neighbor ya ini. Berarti yang pojok-pojok ini nggak diikutkan ya. Jadi atas bawah kanan kiri aja. Ya. Ini piksel yang akan kita amati ya, atau kita cari nilai intensitasnya atau kita olah. Maka kalau kita menggunakan 4 neighbor berarti piksel tetangga yang kita gunakan adalah ini T1 samping kanan, T2 atas, T3 samping kiri, T4 bawah ya. Kalau yang pojok-pojok nggak dipakai ya. Kalau yang 8 seperti apa? Kalau 8 berarti yang lengkap ya. Ini ada keterangan. B, baris, kolom ya. Ini B ini baris, kolom. Nah itu. Nah jadi nilai dari T1 ya. Ini kita lihat konsepnya di sini ya. Nilai dari T1 itu adalah dalam kurung B, K plus 1. Ini maksudnya apa?
Ada yang tahu nggak? T1 dulu nih, yang T1. T1, ada yang tahu maksudnya? Silakan. Eh, Sebentar, saya masuk ke ini gimana ya caranya ya? Masuk lagi ke Jimit sebentar caranya. Harus end stop ya. Oh, sebentar. Oke. Masih kelihatan slide-nya nggak? Cuma nggak ini ya, nggak show ya. Run show. Oke. Yang dimaksud T1 gimana? Mbak siapa ya? Tadi Mbak Rizka, Mbak Feby ada nggak? Dalam kurung B, K plus 1 ini maksudnya apa? Ya T1 yang ini. Mbak Feby? Mbak Feby ada? Halo, Mbak Feby? Mbak Feby monitor? Iya, Pak. Ya, apa yang Anda atau yang Anda pahami terkait dengan pixel T1? Ini T1 sama dengan dalam kurung B, K plus 1. B itu baris, K itu kolom. Ini maksudnya gimana? Ini penulisan nanti ketika Anda coding itu Anda harus paham ini nih. Jadi kalau Anda mau menulis coding itu biasanya mengolah dalam pemrograman itu baris dan kolom itu harus Anda pahami nih dalam konsep digital. T1 dalam kurung B, K plus 1 itu maksudnya apa? Itu buat pengaturan kayak warnanya bukan ya, Pak? Ya, ini posisi pixelnya. T1, T2, T3, T4 ini kan posisi pixel. Iya, Nah, Pak. T1, posisi T1 ini ditulis dalam B, K plus 1. Nah, ini B, K plus 1 maksudnya apa? Berarti dia nambah titiknya bukan sih? Apa? Nah, Pak, masih memahami, Pak. Kalau T2 kan B-1, K ya. Iya, berarti itu T2 di itu di atas. barisnya yang -1. Kalau T1 apa? T1 dulu deh, T1 dulu. Tahu nggak, Mbak? Belum memahami, Pak. Belum ya, oke. Pindah yang lain dulu. Mas Fikri, Gus apa ya? Fikri siapa nih? Mas Fikri, penulisan T1 sama dengan B, K plus 1 itu maksudnya apa? Ya, yang itu tuh T1 itu maksudnya itu tetangga ke 1, Pak. Terus untuk yang B itu kan dilihat dari yang mau di pixel yang mau dinilainya itu di kolom berapa, terus di baris ke berapa. Untuk yang B itu baris, untuk K itu kolom. Gitu bukan, Pak? Ya, ya. Jadi gini, ini ya Mas ya. Yang T1 Anda lihat ya, pixel yang mau diolah atau diamati kan P ya. P itu katakanlah kita ambillah P sama dengan B, K ya. B, K itu B-nya itu baris, K-nya itu kolom. Nah, nilainya nggak usah kita cari tahu dulu karena ini kan masih konsep ya. Nilainya ya bisa baris ke 0, baris ke 1, 2, 3, atau kolom ke 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Intinya bahwa untuk pixel yang akan kita amati adalah letaknya ada di koordinat B, K. Untuk T1 kenapa ditulis B, K plus 1? Karena apa? Anda lihat, B itu kan baris. Anda lihat bahwa T1 kan sebenarnya satu baris dengan P kan? Ya, ini satu baris kan? Iya, Satu Pak. baris. Nah, sehingga dia ditulis dengan B saja. Sedangkan
posisi T1 dalam posisi kolom itu adalah satu step di sebelah kanan, artinya plus 1 ya. Lebih satu piksel dari piksel yang akan diamati atau P ya. Jadi kalau di sini berarti dari sisi kolom, dia letak kolomnya itu adalah K plus 1. Jadi nilai K-nya itu adalah kolom dari piksel yang diamati ditambah 1 ya. Kalau sebelah kiri dari piksel yang diamati berarti di sini dari sisi kolom berarti dia min. Ya, T3 kan min. Ya, T3 kan K-1 karena dia letaknya di sebelah kiri dari kolom atau dari piksel yang diamati. Kalau di sini misalkan di sini ada lagi piksel satu lagi, ini berarti berapa? K plus 2 ya. Selisih 2 piksel dari piksel yang diamati. Misalkan di sini ya. Dik, Masnya kelihatan nggak kursor saya bergerak-gerak? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya. Nggak kelihatan. Sebentar, harus di run ya. Sorry. Oke. Kalau ini kelihatan nggak? Ada, Pak. Ada. Oke. Jadi ini kan posisi ya. Ini kolom. Ini baris ya. Dan sebagai acuannya kita melihat pada titik P. Titik P adalah piksel yang akan kita amati. Yang akan kita amati. Posisi T1 itu letaknya ada pada satu baris dengan P kan. Berarti tetap B kan. B itu baris ya. Berarti nomor barisnya sama dengan yang piksel yang akan kita amati. Jadi ditulis B saja. Sedangkan kolom, dia letaknya adalah sebelah kanan dari kolom dari P. Letaknya adalah sebelah kanan selisihnya 1 piksel. Berarti di sini adalah K plus 1. Nah, ini K plus 1. Kalau sebelah kanan. Kalau sebelah kiri berarti K-1. Anda bisa lihat di T3 ini. T3 kan K-1. Karena apa? Dia letaknya selisih atau sebelum piksel yang diamati. Atau selisih 1 sebelah kiri. Itu minus. Kalau sebelah kanan plus. Kalau di sini katakanlah ada piksel lagi, berarti di sini adalah K plus 2. Artinya kolomnya itu K plus 2. K-nya itu adalah nilai kolom dari piksel yang diamati ditambah 2 piksel lagi gitu loh. Maksudnya ini 1, 2. Seperti itu. Paham ya? Berarti T2 di sini yang sama Pak. Yang sama kolomnya kan nih. Kolomnya sama K ya. Ini satu kolom kan nih. Kalau yang T2 dengan P, ini satu kolom. Maka ditulis K. Sedangkan B-nya, barisnya, dia sebelum baris pada titik K, titik P, sehingga dia B-1. Di sini B-1. Kalau ke bawah berarti B plus 1. Kalau ke bawah lagi B plus 2 dan seterusnya. Kalau di sini ke atas lagi berarti B-2, B-3 dan seterusnya. Kalau T3 ini juga satu baris ya. T3 ini satu baris, cuma letaknya kolomnya di sebelah kiri dari kolom dari titik P, titik yang diamati. Jadi K-nya adalah K-1. Kalau yang T4, dia satu kolom. Berarti di sini K kan? Nah, ini K. Tapi B-nya adalah B plus 1. Nah, paham ya? Untuk penomoran ini ya, penomoran piksel itu Anda harus melihat pada posisi kolom dan barisan kolom ya, barisan kolom seperti itu. Oke, nah sekarang yang 8 piksel. 8 piksel berarti dipakai semua ya. Kanan, kiri, atas, bawah, terus ini samping-samping pojoknya ya. Ini 8 kan kalau kita hitung kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Bila P ini adalah koordinatnya adalah B, K menyatakan baris dan kolom ya. Maka dengan menggunakan operasi 8 piksel maka tetangga yang didapatkan yaitu ya tadi seputar ini, berarti kalau 8 piksel itu semuanya ya, satu melingkar ya, satu lingkaran penuh ya. T1 sampai T8 seperti itu. Nah, ini letaknya ya. Letaknya sama, cuma yang Anda perhatikan yang unik ini yang di pojok-pojok T2, T4, T6, T8. T2 dulu lah, T2. Berarti ini posisi T2 ini kalau secara baris dulu dia kurang atau sebelum dari
ya. Ini kan baris P di sini ya. Ini baris P. Atau baris pada piksel yang diamati itu P ini di. Kalau T2 letaknya di atasnya di sini, berarti minus. B-nya itu minus ya. Barisnya itu kurang dari kurang 1 ya, atau B-1. Nah, kita lihat di T2. B-1 kan di sini. Sebentar. B-1. Karena di barisnya letaknya pada baris sebelum dari baris piksel yang diamati. Nah, sekarang kolom ini letaknya di setelah dari kolom piksel yang diamati ini kan. Setelah atau selisihnya 1. Jadi kolomnya juga K plus 1 ini. T2 B-1, K plus 1. Kalau T4, nah T4 di sini kita lihat barisnya dulu ya. Baris juga sebelum ya, berarti B-1 juga nih. B-1, kalau kolomnya juga letaknya di sebelah kiri dari kolom P, berarti K-1. Nah, paham nggak kalau ini konsepnya? Halo? Ada deh? Konsep ketenangan ya, jelas ya. Jadi dari sisi penomoran ini udah jelas ya penomorannya seperti ini. Kemudian ketetanggaan ya, ketetanggaan 8 tetangga berarti melingkar sebenarnya, melingkar, dan posisi pikselnya itu dilihat dari baris dan kolom saja sebenarnya. Dia barisnya sama enggak dengan titik yang akan diolah. Jika tidak sama, berarti dia bisa plus atau minus. Kalau plus berarti kalau kolom itu sebelah kanan plus, kalau sebelah kiri itu minus. Kalau baris sebelah atasnya itu minus, sebelah bawahnya itu plus. Karena pada saat kita berbicara citra digital dalam bentuk piksel ini, maka indeksnya itu mulai dari pojok kanan kiri atas ya, indeks 0,0 ini atas ya, 0,0 atas. Jadi ini adalah 0,0 ya, kemudian 0,1 berarti baris ke 0, kolom ke 1. Kalau ini baris ke 0, kolom ke 0, ini baris 0, kolom ke 1, baris 0, kolom ke 2. Ingat kalau indeks di tulisan di indeks di MATLAB itu 0 ya, bukan 1. Jadi kalau indeksnya ini dari 0, 1, 2. 0, 1, 2. Nah, kalau secara konsep berarti ini piksel pertama, kolom kedua, kolom ketiga ya. Cuma indeksnya 0 ya. Ya gitu. Jadi kalau MATLAB itu mulai dari 0 ya, mulai dari 0 bukan dari 1. Jadi kalau saya menerangkan ini adalah baris pertama atau kolom pertama ya berarti secara konsep kalau secara MATLAB ditulisnya adalah yang pertama, kolom pertama, baris pertama itu adalah kolom ke 0, baris ke 0 ya. Karena indeksnya mulai dari 0 seperti itu. Dan letaknya di pojok kiri atas ya. Kalau ke sini ke baris berarti ini baris ke 0, kedua pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau ini baris ya. Kalau kolom ini ya, kolom ke 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu. Bagaimana cara mengoperasikan piksel yang berada di bagian tepi ya? Nah, ini kalau misalkan kita pas pengoperasiannya di tengah sih bisa kita dapat ya, atau katakanlah di baris kedua, kolom kedua ya, ini 3 ya. Misalkan nilai 3 ini tetangganya kan 5, 1, 0, 0, 6, 1, 4, 0 ya. Dan kita geser ke sini juga dapat. Tapi kalau di pinggir atau di pinggir-pinggir ini gimana? Misalkan 5, baik tetangganya kan berarti 1, 3, 0. Nah ini sini nggak ada nih. Sebelah kiri dan atas itu nggak ada. Ini gimana caranya? Cara mengatasinya ya kalau pengolahan citra itu nanti ada metodenya. Nah ini yang di pinggir-pinggir ini ya. Artinya kan ketika kita mengolah citra pasti dari baris ke 0, kolom ke 0 dari atas sendiri. Terus geser kanan, terus baris kedua, garis kanan, baris ketiga, kedua, ya baris ketiga, garis kanan dan seterusnya. Maka otomatis baris dan kolom pada tepi ini pasti akan ikut dihitung atau dioperasikan seperti itu, diolah. Padahal konsep ketetanggaan berarti kan sebenarnya semuanya ya melingkari titik piksel itu akan berpengaruh pada nilai piksel yang baru.
Gimana caranya nih kalau misalkan ini cara mengolah titik-titik pada tepi ini? Caranya ada dua, teman-teman. Pertama, tidak mengolah piksel yang berada bagian tepi, jadi tidak diolah, di hasilnya bisa, ya intinya di situ tidak diolah, dibiarkan seperti itu. Atau kalau enggak di situ, kalau enggak diolah berarti nanti nilainya bisa dinolkan ya. Tadi ada tepi, ada ini ya, ada garis hitamnya. Ya, intinya di situ ada dua cara untuk piksel tepinya tidak ikut diolah. Yang kedua berarti melakukan manipulasi data pada piksel tepi ya. Itu dengan cara menambah dummy ya di piksel di sekitar piksel tepi tadi yang kurang ya. Misalkan ini bisa diberi dummy 0 atau diberi dummy dengan nilai piksel yang berdekatan ya pada tepinya itu. Ya, misalkan di sini ini yang diberi 0 ya. Berarti ini semua tepinya ini nanti dikasih piksel 0 dummy. Supaya apa? Supaya bisa dihitung misalkan 5 ya, 5 di sini kan berarti tetangganya dari 130 ini 130 ini sesuai dengan piksel aslinya ya, gambar aslinya. Yang 0, 0, 0, 0, 0 ini adalah dummy. Dan ini harus apa istilahnya, kalau seperti ini berarti harus dihitung semuanya. Atau yang manipulasi dengan nilai piksel yang tetangga paling dekatnya. Nah, misalkan ini ya. Piksel 5 ini kan berasal dari angka 5 nih. Jadi 5 ini 5 paling dekat 5. Ini 5, ini 5. Kalau ini ya dari 1 ini. 1. Kalau 0 ini dari 0 ini ya. Dari 0 ini kan 0 ya. Berarti ini 0, ini 1, ini 5, ini 5. Ya, pojok sini ya 5 karena paling dekat ini 5 ini. Ya. Kalau misalkan ini sama juga nih, misalkan 7 ya. 7 kan sama nih 7. Berarti tetangganya adalah 5, 1, 4 dan sini 4. Di sini 7, 7, 7, 5 ya ini ya. 7, 7, 7, 5 ya ini. Ini sama dengan ini 7. 7 berarti ini dari 0, 3, 6, terus 6, 7, 7, 7, 0 ya. 7, 7, 7, 0. Nah, ini. Kalau seperti ini berarti semua piksel, ya, baik itu di tepi maupun yang di tengah itu bisa dimanipulasi atau diolah ya menggunakan piksel dummy tadi yang kita buat sesuai dengan piksel paling dekat ini ya. Atau menggunakan piksel dummy nilainya 0 ya, nilainya 0 seperti ini. Nah, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke noise? Halo, ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan, Mbak Mas? Mungkin saat ini belum, Pak. Oke, sekarang kalau belum kita lanjut ke noise ya, noise ya. Nah ini, yang unik dari sebuah citra digital adalah bagaimana kita bisa menghilangkan suatu noise. Noise itu adalah tadi sesuatu yang tidak kita harapkan muncul gitu. Kalau di sisi sinyal berarti suatu sinyal ya, satu sinyal atau tegangan atau arus ya kalau perspektif elektrik ya yang tidak diinginkan ya. Kalau ini berarti sesuatu yang piksel yang tidak diinginkan muncul ya dan tidak sesuai dengan aslinya. Kalau di gambar analog ya misalkan Anda cetak foto ya, kalau di situ ternyata ada noise-nya ya. Noise-nya apa? Kena tinta atau apa dan sebagainya, itu cara menghilangkannya
agak susah ya, susah cara menghilangkannya, bisa merusak gambar seperti itu. Tapi kalau apa istilahnya kita olah dengan citra digital itu noise-nya bisa dihilangkan dan hasilnya tuh smooth ya, halus gitu. Jadi nggak kelihatan itu telah dihilangkan nodanya atau noise-nya gitu, smooth, hasilnya smooth. Nah ini yang menarik dari citra digital, pengolahan citra digital seperti itu. Ya ini contoh-contoh noise, salt and pepper noise ya. Salt tuh garam ya, pepper tuh apa? Merica ya. Jadi ya titik-titik ya, garam-garam kayak garam titik-titik ya. Noise bintik-bintik seperti ini. Anda bisa lihat 3 gambar ini ada bintik-bintik-bintiknya, ini adalah noise warnanya. Dan noise ini warna intensitasnya adalah 0 atau putih saja sebenarnya. Titik-titik 0 dan putih putih dan hitam. Misalkan di warna hitam berarti ada titik putihnya. Kalau di warna putih ada titik hitamnya misalkan ya. Warna ini kan ada titik hitam ini. Nah, yang putih-putih ya. Jadi itu adalah noise-nya. Ini contoh noise-nya. Garam dan merica ya. Gangguannya berupa titik-titik ya. Untuk RGB, titik-titik muncul dalam 3 warna yaitu red, green, blue. Jadi itu juga akan muncul pada apa namanya lapisan atau kanal warna merah, hijau, dan biru pada RGB. Karena RGB kan ada 3 warna itu sebenarnya, 3 lapisan warna yang nanti kombinasinya adalah membentuk satu warna. Ya, kalau ada noise-nya di situ berarti semuanya ada titiknya, muncul titiknya. Sedangkan kalau grayscale akan muncul dalam 2 warna yaitu warna merah, hitam dan putih saja. Jadi titik-titik tadi ini grayscale semua ya. Nah, ini grayscale semua. Ini grayscale semua ya. Dan ini titik-titik ini itu bisa putih dan hitam ya, atau hitam. Kalau background-nya putih berarti kelihatan hitamnya bisa kelihatan. Kalau yang putih berarti nggak kelihatan kalau background-nya putih. Itu kalau grayscale. Salt and pepper dapat dibuat dengan mengganti pixel pada sebuah citra secara acak dengan nilai dari merah, hijau, biru ya, dengan nilainya 255 25 25 ya pada citra grayscale RGB. Tapi kalau grayscale berarti kita memberikan warna adalah 255 atau putih atau hitam saja ya. Kalau yang pada grayscale itu kita mengganti pixel menjadi 255 atau 0 pada grayscale, maka itu akan membentuk tadi secara acak ya, random ya, ini akan muncul bintik-bintik seperti ini, putih atau hitam ya. Dan itu random, kita random ya, bisa pakai MATLAB, bisa kita create-kan sebuah noise pada citra ya. Kalau pada red, green, blue atau RGB itu nilainya dikasih itu 255 ya. Nilai maksimum nanti akan muncul suatu titik yang disebut noise ya. Nah ini ya, mungkin ini persamaan untuk membentuk atau meng-create sebuah noise salt and pepper ya. Jadi FXY ya, FXY ini ingat, ini kalau kita nulis sebuah gambar berarti harus ada X, Y itu baris dan kolom. Ini adalah menunjukkan posisi pixel dari citra tersebut ya. Ini random color map sama dengan 255 ya. Jika P, X, Y kurang dari probe noise ya, kita lihat ini keterangannya. Nah, ini. Jadi kita bisa meng-create sebuah noise pada suatu citra digital menggunakan persamaan ini ya. Di mana random ya, rand color map ini adalah spektrum warna yang dipilih secara acak ya. Jadi jika RGB ya, spektrum warna apa? Red, green, blue yang dipilih secara acak oleh software di sini ya. Dia mau red atau green atau blue kita tidak tahu, yang menentukan adalah MATLAB-nya ya secara acak. Dan nilainya dipilih menjadi 255 yang tadinya mungkin adalah 10 atau 100 atau 80, nanti di replace menjadi 255 ya. Seperti itu.
jika nilai probabilitas yang dipilih secara acak ini kurang dari nilai noise-nya ya, intensitas noise yang diinginkan. Nah, seperti itu. Jadi misalkan katakanlah kita ingin mengubah semua pixel yang memiliki intensitas warna sebesar atau di bawah 50 ya. Berarti nanti secara acak di sini ya, MATLAB masyarakat akan memilih atau memilih semua pixel yang nilainya kurang dari 50 akan di-replace menjadi 255 dan si MATLAB ini nanti akan random memilih spektrum warna apa yang akan berubah. Bisa red, green, blue. Ya, itu kalau yang RGB ya. Jadi kita menentukan nilai noise, probability noise yang akan kita ubah nilainya berapa. Kalau di sini ya berarti jika kurang dari nilai itu, misalkan tadi diambil sampel nilai thresholdnya 50, di bawah nilai 50 dari 0 sampai 49 maka akan diubah menjadi 255 ya. 255 jadi putih gitu ya. Maka otomatis nanti akan ada titik-titik gitu karena dia random ya. Kalau nggak random malah jadi hilang nanti nilainya. Kalau random berarti letaknya acak dan itu kelihatan titik gitu. Nah, contohnya ini ya, ini citra aslinya ketika dikasih salt and pepper itu dengan intensitas 0,1. Intensitas 0,1 ya ini. Oh, ini di meter kelihatan di meternya. Ini dari citra asli, kemudian diberikan noise dengan intensitas 0,1 ya, masih lembut. Setelah noise intensitasnya diperbesar 0,5, dia makin buram ya, karena noise makin besar ya, titik-titiknya masih makin gede kelihatan. Kemudian Gaussian noise ya. Noise kedua Gaussian noise ini adalah noise yang menambahkan warna putih pada suatu pixel citra ya. Jadi dia menambahkan nilai atau warna putih pada pixel suatu citra. Nah, ini yang disebut sebagai Gaussian noise, white noise. Gaussian noise memerlukan variabel means dan variance ya. Rata-rata atau means dan varian ini merupakan suatu konstanta yang real ya. Jadi bilangannya bisa positif atau negatif real ya. Makin besar rata-rata variasinya, maka citra akan semakin putih ya. Jadi kalau variannya nilainya makin besar, maka citranya itu cenderung memutih ya, putih. Sebaliknya kalau makin kecil ya, maka citranya makin tidak terlihat ya. Kalau nilai defaultnya untuk means itu 0 ya, kemudian 0,01 untuk variance. Kita lihat untuk persamaannya ini ya, X, Y sama dengan GX, Y plus P kali A. X, Y ini adalah nilai pixel yang terkena noise ya, atau pixel yang terkena noise ya. Ya, atau pixel baru ya, nilai pixel baru yang terkena noise. Kalau GX-nya itu adalah sumber citra aslinya sebelum kena noise. Jadi nilainya berapa ya? Jadi GX, Y nilai intensitasnya berapa? Ya. Kemudian ditambah P kali A ya. P-nya adalah presentasi noise ya. A-nya adalah bilangan acak terdistribusi Gaussian ya. Nah, ini contoh untuk persentasenya 0,1 ini yang kelihatan sekali 0,5 ini ya, kelihatan putihnya ini. Memutih artinya makin besar di probabilitas atau presentasinya, maka mungkin mendekati putih ya untuk varian, presentasi varian. Ada juga yang noise speckle noise. Speckle noise itu nilai gabungan atau noise gabungan yang terbentuk dari pergantian pixel secara acak ya.
berganti sel acak dan nilai yang diberikan sel acak sehingga menghasilkan gambar buram ya. Identiknya dengan gambar buram ya. Fungsi matematisnya ya ini. Y x, y sama dengan gx, y plus gx, y kali a ya. Yx, y ini adalah citra yang dihasilkan, citra yang dihasilkan atau yang citra yang kena noise. Kalau gx citra sumber yang sebelum kena noise. Nilai A ini adalah bilangan acak ya, bilangan acak dari rata-rata dan variannya dari min atau variannya seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Speckle ya, contoh citra speckle jadi mirip-mirip sebenarnya kalau salt and pepper atau sorry kalau Gaussian ya, Gaussian kan kelihatan putih. Kalau ini mirip dengan salt and pepper ya tadi. Garam dan merica ya titik-titik karena dia menghasilkan noise titik. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sebentar saya ambil minum dulu. Ada pertanyaan? Oh, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Belum ada ya? Ini nanti PR-nya mungkin adik-adik nanti belajar MATLAB ya. Kebetulan saya belum menginstal MATLAB di laptop ini karena laptop saya nggak support ya, lambat untuk menginstal MATLAB. Anda bisa belajar pakai MATLAB atau Python ya. Cuma saya belum begitu familiar dengan Python ya. Kalau yang sudah familiar silakan pakai Python. Kalau yang belum ya silakan bisa pakai MATLAB lah. Karena saya pakai MATLAB nanti. Nah, silakan belajar sendiri ya penggunaan MATLAB banyak sekali di e-book yang saya bagikan ya. Sebentar. Di e-book e-booknya sebentar.
Refresh content. Oke, kita lihat e-booknya dulu ya. Ini ada contoh MATLAB-nya kayaknya. Yang tadi citra digital ini ya. Jadi citra digital. Nah, ini dari indeks 0,0 nih ya. Jadi di atas di 0,0 ya. Jadi baris ke 0, kolom ke 0 ya. Kalau ke kanan berarti kolomnya makin besar nih. Jadi di sini maksimal adalah 0,n. Jadi n itu nilai maksimal di sini. Kalau ke bawah jumlah barisnya yang makin besar. Jadi m,0. M-nya itu adalah nilai maksimal barisnya, 0 ya karena dia letaknya di kolom ke 0. Kalau ini berarti nilai baris dan kolom maksimal ya, m,n itu. Nah, ini yang harus Anda pahami terkait dengan pixel pada citra digital ya. Kalau indeksnya dari 0,0 di sini paling pojok kiri atas, kemudian ke kanan makin menambah jumlah kolomnya, ke bawah makin menambah jumlah baris. Ya, letak barisnya di pertama, penulisan pertama, kalau kolomnya di penulisan kedua, seperti itu. Kemudian ini resolusi ya, kuantisasi. Tadi udah, silakan nanti dibaca. Ini format ya, ini format citra digital ya, ada PNG, JPG, dan seterusnya, GIF ya. Data tipe data image ya, tipe datanya ya. Ini ada binary, untuk tipe data binary ini 2 dimensi, array 2 dimensi, terus grayscale juga 2 dimensi ya. Kalau RGB 3 dimensi, true color ya, true color itu 3 dimensi ya, karena ada mengandung nilai R, G, dan B ya. Kemudian mana tadi saya mau menunjukkan, oh ya MATLAB ya. Ini apa nih? Sebentar. Oh ini ini ya, apa namanya? Identitas citra ya, yang sebelah kiri ini formatnya JPEG ya, menggunakan 24 bit RGB color ya. Tipe datanya 3 kali integer dari 0 sampai 255. Kalau sebelah kanan 8 bit grayscale ya. Tipe datanya integer, ini GIF ya, formatnya GIF. Kalau ini binary ya, ini binary hitam putih kayak gini nanti. Lebih gelap seperti itu ya. Floating point, deep image pixel ya, floating point. Kemudian ini apa nih? Oh, terkait dengan quality ya. Nah, ini kualitas citra aslinya ini ya, 8 bit RGB. Ini pixelnya ya, sekitar ini 1000 kali 768 kali 3. Tiganya ini RGB-nya nih, karena ini red, green, blue ini tiga lapis. JPEG quality rendah, quality ini 20, quality-nya nilainya ya. Ini nilai ininya ya, nilai apa, kapasitas filenya ya, yang menunjukkan kapasitas filenya. Kalau quality 0 nih
kelihatan banget kan ininya. Kualitasnya rendah, 16 kilo. Ini kualitasnya 20, 40 kilo lebih baik, dan seterusnya. Sampai yang ini terakhir, max compression ya. Ini 1,4 megabyte. Color space ya, yang tadi kita ini ya. Ini red green blue ya, red green blue ini originalnya seperti ini. Nanti ini red green blue ini cuma warnanya juga ya, warnanya kurang ini di bukunya nggak berwarna banget. Ini red green blue nya nggak jelas ya. Ini jadi kayak fotokopian gitu ya. Ini cara mengkonversi ya. Tadi ada nggak ya? Kayaknya ada deh. Tapi red green blue ke HVS ya, HVS, HSV sama yang lain ya. Tapi kalau ini kan red green blue RGB ke grayscale ya, dikonversi. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan ini grayscale dari gambar berwarna. Ini ada rumusnya nih. Ini biasanya ini kita pakai pada saat konversi. Tapi kalau di MATLAB sebenarnya ada toolnya, ada toolboxnya. Jadi ketika kita ketik saja toolboxnya, kita isi sebenarnya. Tapi cara kerja toolboxnya ya berdasarkan rumus ini aslinya. Nah, tadi saya ya MATLAB ya. Ya, image in MATLAB ya. Nah, di sini silakan Anda pelajari ya. ImRead itu adalah untuk membaca data ya. Read in TIFF format cameraman image ya. Jadi ImRead adalah suatu perintah untuk di dalam MATLAB untuk membaca data image-nya ya dalam file digital ya. Ini ada file gambar digital itu cameraman.tiff. Nanti ketika ImRead berarti disimpan di variabel I1 ya. Variabel I1 ini nanti menyimpan data digital tadi yang isinya pixel dan isinya pixel tadi ya, matrik dalam bentuk matrik ya. Seperti itu. ImWrite itu menulis hasil ya, menuliskan hasilnya dalam array write the resulting array I1 to kemana ya, ke disk ya, dalam bentuk file JPEG ya. Seperti itu. Menulis kalau info itu adalah meminta ini ya, sebenarnya ini meminta info gambar ini, info ini. Nanti dicoba aja nih, kayak misalkan ImRead dibaca, terus kemudian ImShow itu untuk melihat ya, ImShow untuk melihat gambar, tunjukkan gambarnya, nanti ada di sini ya. Nah, ini beberapa contoh ininya ya. ImShow ya, ini ImShow ada nih. Display menampilkan gambar dari A. Tadi kalau ImRead berarti kita membaca data ya, datasheet gambar di sebuah folder, kemudian untuk melihat gambarnya ImShow. Hasilnya apa sih? Gambarnya seperti apa sih? ImShow variabel yang digunakan untuk menyimpan file gambar digital ya. Dan yang lain-lain ya. Image SC ini kan ya, ada nih. Axis image, axis of, color map dan sebagainya. Itu masing-masing ada perintahnya di MATLAB, dicoba aja langsung. Nah, ini contohnya ini ya, contoh kita membaca ini ya, mengenerate suatu array image secara random ya, dalam rentang nilai 0 sampai 1000 ya ini. Jadi kita semacam membuat gambar ini jenis sebenarnya ya. Jadi membuat gambar random ya, dari 0 sampai 1000 ya. Kemudian ditunjukkan hasilnya apa, ImShow ya, seperti itu. Dan seterusnya ini. Ini ada gambarnya ini. Nah, ini contoh-contoh ya, contoh-contoh. Anda bisa mempraktekkan ya, mempraktekkan ini konversi image type, cara mengkonversinya ya. Ini RGB itu grayscale ya. Ini enak nih langsung. Tadi kalau rumus tadi, kalau ini tinggal dipanggil aja nih. Jadi RGB itu grayscale. Jadi ini gambarnya jadi grayscale. Jadi ini D itu adalah sebuah gambar citra dalam ruang
RGB atau berwarna ya nih. Membaca RGB 8 bit ya, 8 bit. Terus kemudian kemudian kita ubah ke grayscale ya. Ini RGB itu gray dalam kurung variabel D untuk menyimpan data gambar citra tadi. Maka dihasilkan suatu gambar grayscale yang disimpan di variabel D gray. Nah, seperti itu. Ini untuk ini sebenarnya menampilkan ya, menampilkan secara IMSO itu menampilkan seperti itu. Nah, ini menarik, nanti teman-teman untuk latihan bisa latihan di sini ya, pakai apa namanya, MATLAB ya. Silakan dicoba-coba di sini. Tentunya ini gambarnya bebas ya, Anda gambar yang berwarna, kemudian Anda simpan gambarnya di sebuah folder seperti itu. Ada exercise-nya juga. Nah, latihan MATLAB-nya di sini, latihan MATLAB-nya. Cuma di sini nggak ada hasilnya ya, sebentar. Di sini ada nggak yang pakai MATLAB? Coba nih. Ada gambarnya ya. Format-format gambar juga ada ya. Oh ini. Oh ini pakai ini ya. Kalau ini pakai bukan MATLAB ya. Ini pemrograman apa ya ini ya? C atau apa nih, program apa nih? Nah ini bukan MATLAB ya, bukan menggunakan MATLAB ya. Tapi secara teorinya sama teorinya ya, teori citranya ya. Cuma dia menggunakan bahasa selain MATLAB ya. Anda menggunakan Python juga bisa ya. Banyak yang bisa Anda pakai ya. Kalau ini ada MATLAB ya. Ini teori juga, ini nggak ada praktek. Jadi yang bagus buku yang tadi untuk latihan MATLAB yang nomor 2 ini, buku yang nomor 2 ini. Ini bukan MATLAB juga ya, ini bukan MATLAB ya. Yang pakai MATLAB yang ini tadi. Buku yang, nah ini buku yang ini ya. Saya udah share ke teman-teman semua juga. Oke, sebentar. Kita terus melanjutkan ke satu slide lagi ya. Halo, masih bergabung dengan ini? Jimit? Iya Pak, Masih, masih Pak. Pak. Sebentar. Ini yang filter ya. Tadi kan ada noise ya. Noise. Sekarang kita masuk ke filter ya. Filter linear dan non linear ya. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa dalam suatu pengolahan citra kita akan melibatkan tetangga piksel ya, operasi atau pengolahan tetangga piksel atau pengoperasian piksel-piksel yang terdekat dengan piksel yang akan kita olah seperti itu.
Itu ada 4 tetanggaan dan 8 tetanggaan seperti itu. Nah, kemudian ini beberapa noise ya noise yang sering muncul di citra digital. Sebenarnya noise banyak ya, tetapi sebagian kecil di sini kita sebutkan ada 3 ya, saltpeter, Gaussian, dan speckle ya, noise. Kalau sandpaper sama speckle itu mirip ya, karena titik-titik ya, hampir mirip ya, buram. Kalau ini yang Gaussian itu kelihatan putih ya, memutih dia, memucat gambarnya. Filter ini pada dasarnya ya cara untuk meredam atau menolak ya, atau menghilangkan noise suatu citra ya. Kalau dalam konsep sinyal itu kan, kalau filter itu meloloskan frekuensi yang sesuai dan menolak frekuensi yang tidak sesuai kan. Kalau filter ini juga ya sama ya, saringan lah ya, menyaring ya. Filter kan saring, menyaring. Menyaring apa? Menyaring noise ya. Jadi menghilangkan atau meredam ya, minimal meredam ya. Seperti itu. Ditunjuk dari cara kerjanya, ini filter bisa kita lihat dari 2 sisi, yaitu filter linear dan non-linear ya. Nah, ini. Filter linear dan non-linear ya. Kalau filter linear adalah suatu pemfilteran atau peredaman dengan menggunakan operasi konvolusi ya, atau korelasi antara area lokal suatu piksel dengan sebuah kernel. Kernel itu semacam jendela ya. Jadi kita perlu sebuah kernel atau jendela untuk mengoperasikan filter ini ya. Kalau non-linear berarti adalah suatu pemfilteran atau peredaman menggunakan dengan meloloskan nilai piksel yang didapatkan dengan dari proses nonlinear atau statistik ya, mean, median, variance ya tadi. Nonlinear menggunakan nilai-nilai statistik ya, nilainya diloloskan dengan menggunakan nilai statistik ya. Oke. Sekarang linear dulu ya. Ya, kita menggunakan operasi konvolusi ya, antara area lokal dengan suatu kernel ya, atau suatu jendela ya. Dalam hal ini ya, kernel dimaksud adalah sebuah susunan matrik ya yang disiapkan sebelumnya. Ya ini citra, ini kernelnya. Jadi ada sebuah citra ya, X, Y, A, B, C, D, E, F, G, H, I itu ya, misal contohnya itu. Maka kita juga menyiapkan sebuah kernel ya, atau jendelanya, window ya, jendela. Itu dengan matrik juga sebenarnya. Sebenarnya citra itu kan matrik ya, sebenarnya matrik itu. Sebuah susunan matrik baris kolom kan sebenarnya matrik ya. Nah, kita kernelnya juga sama. Kita menyediakan sebuah kernel dengan format matrik juga ya. Nah, nanti ukurannya ya, nanti kita lihat ukurannya. Operasi konvolusi ya, untuk yang linear. Jadi operasi yang terjadi antara citra dan kernel pada proses filter linear adalah operasi konvolusi. Jadi dikonvolusikan antara citra asli dengan kernelnya ya. Maka dihasilkan sebuah citra baru ya, citra baru ya, yang diharapkan tadi noise-nya teredam seperti itu. Jadi dikonvolusikan. Nah, contoh ya konvolusi ini. Jadi nilai H11 ya. Nah, di sini H11 itu adalah 11 ini tidak menggunakan indeks ya. Artinya baris pertama, kolom pertama ya. Ingat. Kalau pakai indeks berarti 0 ya. Ini nilai 0,0. A itu letaknya di A 0,0. Cuma kalau yang saya lihat di sini itu penulisannya adalah 1,1. Ini letaknya di sini. Ya. Ya, contohnya nih H1,1 ya. A kali G1 ditambah B kali G2 ditambah C kali G3 ditambah D kali G4 dan seterusnya sampai I kali G9 ya. Ini nilai H11. Untuk melakukan konvolusi pada citra dengan kernel, bayangkan terdapat kotak merah ya
yang memiliki ukuran yang sama dengan kernel kemudian berjalan dari kolom ke 0 hingga ke n, kemudian turun ke baris 0, turun dari baris 0 ke baris hingga ke M-1 ya tadi. Ya, ini cara mengoperasikannya tadi yang saya sebutkan tadi ya, operasi ketetanggaan. Mulai dari nilai apa namanya yang 0,0 dulu ini atau baris ke 0, kolom ke 0 dan nilai 2 ini. Ini ditempatkan di sini di tengah di sini ya, dioperasikan ya. Terus kemudian digeser sini, geser sampai ke 4 ya, sampai n ya, n-1, kemudian turun dari baris 0 ke baris 1 ya. Kemudian tarik lagi ke sini, geser sampai ke 2 ya, sampai n-1. Sampai n-1 di sini. Sampai n-1 berarti sampai sini ya. Oh, sampai sini aja. Nah, seperti itu ya. Jadi ini ditempel di sini ya, kemudian digeser. Geser, tapi dioperasikan tadi ya menggunakan rumus tadi ini. Nah, ini. Maka tadi tentunya ketika seperti ini harus ada dummy di sini ya, dummy yang di ujung apa di tepi-tepi ini supaya operasi ini kena semua pengoperasian ini. Kalau nggak dikasih dummy ya nilainya tadi tidak dihitung ininya tepinya. Nah, contohnya ini ya. Ini contohnya pengoperasian kernelnya berapa ya? Oh, ini kernelnya sama ya. Ini 0 1 0 1 4 1 0 1 0 ya. Ini kernelnya sama semua. Pengoperasiannya pertama di sini ya dulu ya. Di titik ini dulu ya, 3 ini. Nah, berarti dia tidak mulai dari yang 2 ini, 3. Karena kernelnya supaya melingkupi semuanya ya. Kalau di ini apa di atas berarti di sini kan nanti tepinya harus ada pikselnya di sini. Ini hanya contoh saja, misalkan di sini berarti 4 ini nanti letaknya di 3 di sini. Jadi semacam apa ya? Istilahnya ini ada kernelnya terus ditindingin gitu ya. Citranya pikselnya ditindingin sesuai dengan persegi panjang dari kernel. Kemudian dijalankan ke kanan seperti itu. Dijalankan ke kanan sampai ke sini ya. Nah, sampai ke sini. Kemudian turun ke bawah nih, satu baris jalankan lagi, setiap satu kolom dijalankan sampai dia mentok di sini dan turunkan satu baris lagi dan seterusnya. Jadi dioperasi konvolusi ini. Jadi yang di kotak merah dikonvolusi dengan kernelnya dulu ya, terus kemudian digeser lagi. Terus seperti itu. Nah, contohnya misalkan ini apa nih? 2 ini citranya ya, dikalikan dengan ini kernelnya ya. Nanti akan dihasilkan sebentar. 2 3 5 4 nanti akan dihasilkan ini Mas ya, akan dihasilkan nilai perhitungan konvolusi ya, konvolusi ini yaitu berubah H X, Y pada letaknya pada tengah citra ini ya, mulai dari 3 1 0 2 2 6 0 4 5 ya, ini Anda bisa perhatikan. Ini A B C D E F G. Jadi ini nilainya berganti ya, 3 1 0 2 2 6 0 4 5 berubah jadi ini. Kalau yang pinggirnya tetap karena yaitu tadi ya, pengoperasian ini mulai dari titik tengah ini ya, mulai dari 3 geser ke 1, titik tengah 4 ini ya. 4 di sini 3, 4 ketemu 1, 4 ketemu 0 ya. Berarti kan yang tadi di sini. Beda halnya nanti kalau titik tengah ini mulai menghitung dari angka 2 dari pojok kiri atas ya, dari 0,0. Nah, ini nanti perlu tepinya, perlu ditambah dummy tepi karena ini sebagai sampel di sini menghitung dari sini sesuai dengan kotak kernelnya ada 3 kali 3, maka supaya pas ya di sini mulai dari titik nomor 3 ini 1,1 di sini ya. Atau kalau mulai dari indeks 0,0 di sini berarti 3 ini letaknya baris pertama, kolom pertama ya. Kalau yang 2 ini baris ke 0, kolom ke 0. Seperti itu. Nah, nih. Jadi ini yang berubah di sini berdasarkan konvolusi ya.
dengan nilai A, B, C, D-nya yang dicari ya, yang dicari. Nah, caranya gimana? Caranya mencarinya tadi ya Mas ya, yang ini. Mana tadi perhitungan? Ya ini kayak gini ya. Ini kan citra atau area citra yang terkena operasi konvolusi dari kernel kan ya. Ya, ini A, B, C, D kan 3 kali 3 kan. 3 kali 3 juga ya. Karena 3 kali 3 ini citranya juga yang dikenakan 3 kali 3 ya. Ini kan 3 kali 3 ya, 2, 0, 3, 3, 3, 1, 4, 2, 2. Ya, nah ini dikalikan dengan ini. Konvolusikan. Nah, caranya tadi sama nih. A kali G1 ditambah B kali G2 tambah C kali G3 tambah terus menghasilkan nilai mana? Nilai A-nya. Nilai yang A di sini. Nilai yang mana di sini? Berarti kalau operasi ini berarti mendapatkan nilai yang ini 3 atau yang di sini ya. Nah, ini A dulu. Nilai A dapat, digeser nilai B dapat, C dapat, D dapat, E digeser terus dapat satu sini dulu. Satu piksel nilainya dapatnya. Gampang kan perkalian tadinya 3 kali 0 ditambah misalkan yang di sini. Nah, ini. Berarti 2 kali 0 ditambah 0 kali 1 ditambah 3 kali 0 ditambah 3 kali 1 tambah dan seterusnya ditambah terus ketemu nilai piksel di sini ya di nomor 3 karena di tengah di sini di tengahnya di sini. Nah, di sini nih. Nomor 3 ini dapat A. Untuk dapat B berarti dia geser, untuk dapat B berarti yang ini, yang dapat B ini. Dapat C dan seterusnya. Itu ya. Beberapa kernel yang bisa digunakan ya. Nah, ini identity kernel ya. Ini kernel identitas ya dari matriksnya ini ya. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0. Kalau deteksi tepi edge detection kernel deteksi tepi ini secara umum ya, nanti ada deteksi mekani dan sebagainya. Ini deteksi tepi ya, ini bisa untuk mendeteksi tepi-tepi dari objek. Nah, ini kernelnya yang dipakai dah 0 1 min 1 0 0 0 min 1 0 1. Kalau sharpen kernel untuk penajaman ini 0 min 1 0 min 1 5 min 1 0 min 1 0. Kalau sekarang non linear ya, ini menggunakan nilai statistik. Itu min, median, min, median, min, max ya. Nilai max, nilai min. Kalau min di sini adalah rata-rata, mediannya. Jadi dihitung rata-ratanya ya. Dari kernel tadi dihitung rata-ratanya. Min filter ya, proses pengganti nilai piksel tujuan dengan rata-rata dari nilai piksel neighbornya. Jadi neighbor tetangganya itu rata-ratanya berapa nilai pikselnya. Nah, kemudian baru dihasilkan nilai piksel yang baru dari hasil rata-rata. Jika f, x, y merepresentasi citra, maka g, x, y adalah nilai piksel hasil rata-rata. Dan h, x, y maka ini. Sebentar. Nah, ini misalkan ya. F, x, y adalah citra ya. X ini adalah hasil, citra hasilnya. Ya. Berapa nilai pada posisi G1,1 ini? Berarti dibagi rata-rata, ini kan rata-rata min ya. Filter min, berarti rata-rata jumlahkan semua intensitasnya. Jadi 5 tambah 1 tambah 0 dibagi 9 kan jumlahnya 9. Ya 2,22. Jadi nilai di sini 2,22. Digeser lagi ya. Maka G 1,2 di sini ya. Nah, ini nanti di sini. Yang dijumlahkan seluruh intensitas piksel dibagi 9 ketemu 1,1. Terus geser lagi ketemu yang ini G 1,3. Terus kemudian diturunkan. Nah, ketemunya di sini ya. A-nya 2,2, B-nya 1,3, 1,8, C-nya 3,33. Ini tetap, ya ini tetap. Karena tadi yang
saya sampaikan bahwa ini disesuaikan dengan ukuran kernelnya. Nah, jadi supaya pojok dengan pojok pas masuk kernelnya. Tapi berarti kalau seperti ini, yang dihitung pixel pada citra itu bukan pada tepinya, di tepinya tetap ya, tapi pada posisi baris kedua atau baris pertama ya. Kalau pakai indeks 0 di sini ya, baris pertama dan kolom pertama ya, sampai n-1 dan m-1 ya. Karena kan di sini tepinya nggak diperhitungkan tepinya. Sini mencari nilai min atau rata-rata dari 9 3 kali 3-nya gitu. Jadi ini kernelnya nggak ada ya, maaf, kernelnya nggak ada. Jadi ini untuk means 3 kali 3 ya, 3 kali 3. Ini nggak ada kernelnya, nggak ada matrik kernelnya, tapi luas area minnya itu ditentukan 3 kali 3 pixel. Median itu nilai tengah ya, menggantikan dengan nilai tengah dari neighbor-nya. Jadi sama tadi seperti tadi, tapi mencarinya nilai tengah ya. Nah, misalkan tadi ya ini aja nih. Nilai tengahnya mana? Diurutkan dari 0, 1, 3, 4, 5, 6. Nilai tengahnya mana? Berarti nanti itu menjadi nilai A-nya ya 3. 3 berubah jadi nilai tengah tadi. Terus kemudian geser ke kanan. Berarti dari 1 ya semua nilai ini diurutkan, kemudian nilai tengahnya berapa? Itu akan nilai yang didapat akan menggantikan nilai 0 ya. Kan di sini kan A, B, C, D, F lah seperti itu. Kalau tadi means, sekarang median ya. Data awal diurutkan di sini ya, karena jumlahnya genap, maka medianya data ketiga dan keempat dijumlahkan bagi 2 ya, 3 tambah 4 bagi 2 itu 3,5 median nilai tengahnya. Itu ya. Nah, ini dicari datanya, nilai tengahnya mana ya, 3,4 tadi ya, 3 dan 4 ya, berarti 3 tambah 4 bagi 2. Dan seterusnya ya, ini hasilnya ya, nanti digeser-geser seperti itu, dapat mediannya lah. Ini nanti ketemu nih, ini nilai A ini median tadi ya, yang pertama ya, ini nilainya berubah jadi 3,5, di sini 3, di sini 4,5 ya berubahnya, nah, gitu. Dan max nilai proses mengganti nilai pixel tujuan dengan nilai maksimum dari nilai suatu pixel tetangga. Nah, nilai maksimumnya tinggal Anda lihat nilai maksimumnya berapa, kan 6 kan? Ada 0, 1, 3, 4, 5, 6. Yang paling besar ya 6. Nah, itu aja, mudah. Ini berapa? 5, 6 juga ya, ini 6. Kemudian ini 7 ya, ini 7. Nah, ini 7 dan seterusnya. Jadi nilai A, B, C, D, E, F, G, H, I itu nanti akan berubah sesuai dengan nilai max-nya ya. Kalau ini kan max ya, kita konteksnya adalah max. Min berarti paling kecil ya, min. Yang berarti ini 0. Ini 0 juga, ini 0 juga. Dan seterusnya. Nah, ini nanti nilai-nilai A, B, C, D, E, F, G-nya itu ditentukan dari nilai tadi 0 dari tetangga. 3 kali 3-nya. Ya, 3 kali 3. Dan dijalankan ke kanan. Nah, itu kira-kira min filter linear dan non linear. Kalau linear berarti itu ada kernelnya ya, menggunakan konvolusi tadi, pakai operasi konvolusi. Tinggal ada kali ditambah semua pixel dari 9 pixel itu nanti akan kebagian semua. Kalau linear, kalau non linear ada means, median, nilai tengah, max, min ya, nilai maksimum, nilai minimum. Ya, tapi di sini tidak ada kernel, tapi dia memiliki apa ya istilahnya luas ininya ya, luas ya mirip kernel ya, tapi tidak menggunakan matrik khusus ya. Tetap 3 kali 3 luasan ininya, rata atau median modusnya, luasan tetanggaan atau luasan luas dari neighbor-nya seperti itu. Oke, ada pertanyaan terkait dengan filter?
Ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke, nanti kalau ada tugas saya kasih tahu di grup ya untuk LMS. Saya belum lihat, nanti saya coba lihat minggu ini lah. Kemarin soal keluar kota juga sih. Ada kegiatan di luar kota sehingga kemarin tidak bisa tetap muka minggu lalu ya. Oke, kalau tidak ada mungkin cukup ya sampai di sini. Sebentar saya absen dulu. Ini yang kelas A ya? Iya, Pak. Oke, minggu depan karena saya kemungkinan juga ngantar bapak saya kontrol, hari Rabu nggak bisa ya pagi ya. Mungkin kita ganti hari Kamis ya. Mungkin ya sampai minggu depan sih. Minggu seterusnya insya Allah kalau nggak ada apa-apa ya tetap di hari Rabu. Pak, maaf. Kemarin ini yang kita kan ada kelas hari Senin itu kelas sistem komunikasi seluler. Nah, itu katanya mau diganti hari Kamis juga, Pak. Pengganti atau selamanya? Diganti hari itu aja sih, Pak, katanya. Dan Oh, itu minggu pengganti. depan. Pengganti. Diganti jadwalnya ya, Pak. Cuman hari itu iya. aja sih, Pak. Cuman minggu depan aja. Satu kali aja ya? Iya, satu kali aja, Pak. Oh iya, itu bukan permanen berarti kan? Bukan, Pak. Oh iya. Ya paling nanti ini ya pagi ya, Kamis pagi ya nanti nanti ya teman-teman yang nggak bisa ikut kuliah bentrok misalkan, nanti bisa lihat di rekaman di YouTube ya, nanti kasih komentar nama ini hadir seperti itu. Artinya saya ingin melihat teman-teman juga menyimak rekaman ini seperti itu. Itu sih nanti ya solusinya ya, nanti jika masih bentrok, karena kalau tatap muka susahnya adalah mencari ruangannya karena loadnya tinggi sih. Kalau kita menggeser-geser ruangan, Anda bisa tapi ruangannya nggak ada, ruangannya kosong, Anda nggak bisa. Jadi fleksibelnya memang online ya, meminimalkan adanya ruangan untuk yang pengganti sih. Kalau tatap muka secara defaultnya kalau nggak ada apa-apa ya tetap tatap muka di hari Rebo gitu. Gitu ya, paling kalau Kamis pagi bisa nggak? Kalau pagi jam 7.30 mungkin bisa, Pak. Tapi nggak tahu sih yang lain. 7.30. Jam 9 ini ya ada kuliah ya? Kurang tahu sih, Pak. Kalau saya sih nggak ada. Saya jam 11, Pak. Oke. Ya paling nanti kayak gitu aja. Nanti kalau yang teman-teman yang bentrok, nanti kan karena kelasnya sudah beda-beda ya ini ya. Ada yang kuliah ini, ada yang kuliah itu ya. Nggak sama semua sekarang ya. Nanti kalau ada yang bentrok ya tadi solusinya Anda bisa lihat rekaman, kemudian Anda absensi dari komentar situ ya. Sambil dipelajari seperti itu. Sambil nanti kalau ada tugas dikerjakan seperti itu. Baik, seperti itu ya. Mungkin cukup sampai di sini. Sebentar saya absen dulu. Rizka Listiani tadi ada ya? Raflian Bara? Hadir, Pak. Hadir. Ahmad Rianto? Ada, Pak. Oke. Rudianto? Hadir, Pak. Fadel Anugrah? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Afnan Sam? Hadir, Pak. Oke. M. Zaka Fadil? Nabila? Hadir, Pak. Oke. Rai Faldo? Hadir, Pak. Oke. Nova Indah Safitri?
Hadir, Pak. Mafana. Hadir, Pak. Oke. Hafid Hidayat. Oke. Santika mungkin nggak bisa ya. Nanti yang nggak hadir nanti saya minta cek untuk lihat YouTube ya, rekaman videonya. Farhan Rafi. Hadir, Pak. Oke. Fieri. Fieri Andi Akso. Hadir Pak. Dia Rizky. Belum Pak, tadi mau coba join tapi nggak bisa Pak join lagi. Oke. Ari Pratama. Tiara. Nisaul Nur Fajri. Hadir, Pak. Oke. Magdalena. Sarana Mual Natasha. Hadir, Pak. Oke. Siti Amalia. Galang Hendrawan. Hadir Pak. Robi Hanapi. Hadir, Pak. Sultan Dafa. Tenov Caesar. Rizky Satria. Bagas Surya. Hadir Pak. Rizky Satria. Ya. Dea Alia. Haidar Zainur. Hadir Pak. Oke. Rifan Ahmad. Ihsan Maulana. Hadir, Pak. Oke. Rizky Dwi. Albilah. Hadir Pak. Oke. Rai Faldo. Fikri Kusna. Ada, Pak. Oke. Feby Fitriana. Hadir, Pak. Ya, baik. Mungkin saya cukupkan sampai Dia Rizky hadir Pak. ya, Rizky. Rizky siapa tadi ya? Dia Rizky Adila hadir Pak. Rizky Adila. Ya, oke. Udah. Baik, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Pak. Makasih Ya, Pak. silakan. Ya.